Bukankah itu pusaka keraton yang harus hamba ikut jaga, Gusti? Benar. Mbah Buyutku menerima pemberian tombak itu dari Kanjeng Sunan Kalijogo. Tombak itu dinamakan Tombak Kiai Amal Qurani. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Perhatikan baik-baik. Ayo, sekarang. Baik, Yud. Di awal episode ini, kita menuju pada Jabang Sangara yang di saat itu disuruh terjun langsung pada pertempuran antara Mataram dan Company. Anak Grandong itu sangat senang karena akhirnya ia diberi kesempatan untuk menghadapi lawan yang sesungguhnya. Kini ia pun tampak berhasil melukai salah seorang pimpinan prajurit Mataram. Mak Lampir tampak sangat puas melihat Jabang Sangara yang demikian ganasnya. Sepak terjangnya sama dengan ayahnya, Grandong. Kini Senopati yang lainnya pun tampak terkejut melihat kawannya dapat dikalahkan dengan mudah oleh anak ingusan tersebut. Ia pun kini menyerang Jabang Sangara dengan seluruh kemampuan yang dimilikinya. Akan tetapi, nasib Senopati itu sepertinya sama saja dengan kawannya, sebab ia hanya bisa bertahan beberapa jurus saja. Sedangkan pada jurus berikutnya, ia pun dapat dikalahkan oleh Jabang Sangara, bahkan ia hampir saja tewas. Bocah setan itu pun kini kewalahan sendiri menghadapi serangan ganas Citrasena yang menggunakan rantai-rantai di tangannya sebagai senjata. Namun ilmu Jabang Sangara cukup tinggi sehingga tidak mudah untuk bisa menundukkannya begitu saja. Ia pun kini berhasil menyerang balik Citrasena sekaligus melepaskan rantai-rantai yang membelenggu dirinya. Lalu Mak Lampir pun tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Citrasena, kurobek mulutmu. Jabang Sangara. Baik. Mak Lampir dibuat sangat terkejut melihat pukulan tongkatnya tidak mampu melukai Tirta. Ia seperti memukul karet ketika menghantam tubuh Tirta barusan, sehingga kekuatannya berbalik menyerang dirinya sendiri. Nenek peot itu pun kini menjadi lebih terkejut lagi setelah mengetahui kalau Citrasena adalah istri dari pemuda tersebut. Sampai saat ini Mak Lampir tidak mengetahui bahwa pendekar itu adalah Tirta
atau anak bajang lanang yang sedang dicari-cari olehnya. Nenek peot itu pun mengatakan bahwa Gundala Seta sungguh keterlaluan karena tidak mengundangnya untuk sekedar minum arak pada pernikahan putrinya. Citrasena pun mengatakan bahwa kalau nenek jelek itu datang ke pesta mereka, maka minuman arak akan berubah menjadi darah kematiannya. Si lampir tampak sangat marah mendengar kata-kata pedas Citrasena yang juga menghina dirinya itu. Ia pun mengatakan bahwa sebentar lagi Gundala Seta akan menangis melihat kematian anak dan menantunya. Selanjutnya terjadilah pertempuran di antara mereka. Sebentar lagi Gundala Seta akan menangis meratapi kematian anak dan menantunya. Lihat saja. Ada apa, Guru? Kau dengar suara itu? Coba pasang kuping baik-baik. Itu suara mak lampir yang sedang bertempur, Guru. Biarkan saja, Guru. Mak lampir mampus pun aku tidak peduli. Tapi yang ingin ku tahu, siapa lawannya? Kesini menurut firasat Kiai. Ya. Bagaimana kalau rombongan kita bagi dua? Kalau salah satu menemukan Nyi Waring Ireng dengan pusaka keratonnya, segera memberitahukan rombongan yang lainnya. Di hari itu, rombongan para kiai dan kalagundang pun masih mengejar Nyi Waring Ireng, namun mereka tak kunjung menemukannya. Para kiai itu pun kemudian memutuskan untuk membagi rombongan menjadi dua kelompok agar dapat lebih mudah mencari wanita jahat tersebut. Kiai Jamas pun menyerahkan kepada Kiai Ageng Jemantoro untuk melakukan pembagian. Kiai Jemantoro pun mengatakan bahwa rombongan pertama akan dipimpin oleh Kiai Ageng Sebayu dengan anggota Kiai Jabat dan Kalagundang. Sedangkan rombongan kedua dipimpin oleh Kiai Jamas dengan anggota Ki Demang Pranantaka dan dirinya sendiri. Setelah semuanya setuju, mereka pun kemudian segera menentukan arah masing-masing, dan Kiai Jamas pun memperingatkan tentang kejadian-kejadian yang mungkin akan menggoncangkan hati mereka. Namun mereka semua harus bisa menahan diri dan lebih berhati-hati. Kuncinya adalah mereka harus sabar. Selanjutnya, mereka pun kemudian segera pergi ke arah masing-masing. Pemuda itu yang diburu mak lampir, Guru. Cukup kuat juga musuh Tirta yang satu itu. Ilmunya jauh lebih hebat daripada kembarannya yang telah tewas di tangan Tirta. Ia pun kini masih melakukan perlawanan yang cukup berarti, sehingga Tirta sendiri masih harus mengeluarkan kepandaiannya untuk bisa menahan serangan-serangan makhluk jelek tersebut. Serangan balik pun dapat dihalau oleh siluman itu. Namun kemudian Tirta pun menggunakan pedangnya untuk menghabisi lawannya tersebut.
Kurang ajar. Rasakan ini. Ternyata Kyai Jamas kini juga telah berada di sekitar tempat pertempuran Tirta dan Mak Lampir. Naluri sang Kyai pun mengatakan bahwa Nyi Waring Ireng berada di sekitar tempat tersebut. Ia pun menyuruh semuanya untuk bersabar dan waspada karena segala kemungkinan bisa saja terjadi. Sementara itu, Mak Lampir tampak masih terus mencecar Tirta dengan serangan-serangan ganasnya yang datang bagaikan gelombang lautan. Namun semua itu dapat diatasi dengan baik oleh Tirta. Cucuku sedang terluka. Aku tidak punya waktu untuk melayanimu. Sini. Nenek setan pengecut itu pun langsung kabur setelah melihat siapa yang datang. Kini Citrasena pun mengatakan bahwa mereka beruntung tidak dibunuh oleh Mak Lampir karena pengemis tangan 1000 keburu muncul. Sedangkan kata-kata Citrasena membuat pengemis tangan 1000 hanya tertawa lebar. Ia pun mengatakan bahwa Citrasena hanya mengada-ada saja dengan kata-kata seperti itu. Padahal ia yakin walaupun Mak Lampir tidak bisa mati, namun untuk membunuh mereka berdua rasanya nenek setan itu tidak akan mampu. Setelah itu Citrasena dan Tirta pun bebarengan memberikan salam hormat kepada orang tua yang telah mereka anggap sebagai paman mereka sendiri itu. Melihat pertarungan sudah berakhir, Nyi Waring Ireng pun kemudian segera pergi. Namun Putri Rembulan muridnya langsung mencegah kepergian gurunya. Pembicaraan pengemis tangan 1000 dengan Citrasena harus kita dengarkan, Guru. Ada yang lebih penting. Itu dia. Keluarkan selendang wayang Yuda Jurit. Lagi-lagi Nyi Waring Ireng bersama muridnya itu berhasil kabur. Orang-orang golongan putih itu pun menjadi bingung sendiri. Namun beruntung ada Kyai Jamas yang dapat merasakan kemana arah lari kedua maling tersebut. Sang Kyai pun mengatakan bahwa sepertinya keduanya menuju ke arah pantai selatan, dan mereka tentu akan berhadapan dengan Nyi Roro Kidul. Di sisi lain, tampak pengemis tangan 1000 yang mengatakan kepada Citrasena bahwa gadis itu beruntung memiliki suami seperti Tirta yang sangat perhatian. Mendengar hal itu, Citrasena sendiri juga mengatakan bahwa pamannya itu juga beruntung, sebab di saat keadaan sudah tua, ia masih bisa mendapatkan wanita cantik seperti Nyi Parwati dan menikahinya. Mendengar kata-kata Citrasena,
Ki Widura pun tampak sedih, lalu menundukkan mukanya. Ia seperti sedang teringat akan sesuatu. Melihat hal itu, Tirta pun kemudian segera menyuruh istrinya untuk mendekati pengemis tangan 1000. Paman kenapa? Bibi Parwati kenapa tidak ikut? Panjang ceritanya. Maaf Diajeng, aku nggak sengaja. Diajeng. Pada mulanya aku menyangka kemarahan dan kekesalan istriku hanya sebentar. Tapi ternyata dugaanku salah. Kemarahan dan kekesalan istriku ternyata berkepanjangan. Harusnya Paman meminta maaf dan membujuk Bibi Parwati. Hal itu sudah kulakukan. Diajeng. Ternyata antara pengemis tangan 1000 dan Nyi Parwati sedang terjadi perseteruan. Pendekar sakti yang bernama asli Ki Widura itu pun menceritakan bahwa ia sudah berkali-kali berusaha untuk meminta maaf kepada istrinya. Bahkan ia sudah mengaku salah, walaupun sebenarnya bukan dirinya lah yang bersalah. Namun hati Nyi Parwati tampak begitu keras sehingga ia tidak mau menerima permintaan maaf suaminya. Ki Widura pun menjadi bingung sendiri apa yang harus dilakukannya agar istrinya itu mau memaafkan dirinya. Padahal apa yang dilakukannya sama sekali tidak ada unsur melukai istrinya. Ki Widura pun mengatakan bahwa di malam itu ia tidak tidur bersama dengan istrinya. Ia tidur di luar kamar, dan sebenarnya ia sendiri tidak bisa tidur karena memikirkan apa yang harus dilakukannya untuk melunakkan hati istrinya itu. Hingga keesokan harinya, ia pun menunggu Nyi Parwati keluar dari kamarnya. Diajeng. Diajeng. Kakang Arya, aku akui ilmu pedangku masih rendah karena aku belajar dari buku peninggalan guruku. Tapi aku masih mempunyai 2 ilmu pukulan yang aku andalkan. Sudahlah Diajeng, tidak usah membicarakan ilmu silat lagi. Aku akui aku memang salah. Aku betul-betul menyesal telah berlaku kasar pada Diajeng. Maafkan aku ya. Aku tunggu kakang di luar. Aku ingin tahu sampai di mana ilmuku. Diajeng. Aku dihadapkan pada pilihan yang sulit. Kalau aku layani, aku khawatir istriku akan celaka. Kalau tidak kulayani, dia akan semakin tersinggung dan marah padaku. Mengalah. Kau tidak mengeluarkan aji sastra bahu dan gelap sewu. Dengan cara lain, kau ingin mengatakan bahwa ilmuku masih rendah. Memang sungguh susah menghadapi wanita yang berwatak angin-anginan seperti Nyi Parwati itu. Wanita tersebut pun mengatakan bahwa ia akan pergi untuk memperdalam ilmu dan suatu saat ia akan mencari pengemis tangan 1000 untuk membalaskan kekalahannya. Ki Widura pun melanjutkan ceritanya bahwa ia terluka dalam
akibat pukulan kelabang sayuta Nyi Parwati. Namun luka itu tidak sebanding dengan hatinya yang juga terluka. Ia tidak habis pikir apa yang sebenarnya diinginkan oleh istrinya. Ia melakukan perlawanan dengan sungguh-sungguh salah, namun ia mengalah juga salah. Sungguh membingungkan, sepertinya Ibu Arya Soma itu tidak mau ada orang lain yang memiliki ilmu lebih hebat darinya. Dan karena ilmunya yang tinggi itulah ia menjadi berlaku sombong, seakan ialah pendekar paling sakti. Awal perselisihannya bagaimana, Paman? Mula-mula aku dan istriku bicara soal ilmu silat. Aku mengatakan, di kalangan pendekar, nama yang paling menonjol adalah Krishnamurti yang bergelar Naga Angkasa. Kemudian Raja Wali Sakti, lalu Pedang Ular Emas, Ki Sundul Langit, Ki Ajar Telu, dan Pengemis Edan dari Tatar Kulon. Lalu istriku bertanya, bagaimana dengan Somala yang bergelar Si Kalamaruta? Aku jawab dengan jujur, Kalamaruta itu belum masuk hitungan. Dia masih muda, sejajar dengan umurku, ayahmu, Ki Bagaspati, dan Raja Wali Berbulu Emas. Tapi Paman, Bibi Parwati kan memiliki Aji Kalamaruta. Apa ada hubungannya? Ya. Dia memang memiliki Aji Kalamaruta dan Kelabang Sayuta, meskipun belum sempurna. Kalau begitu sudah jelas, Paman. Apanya yang jelas? Bibi Parwati tersinggung karena Paman menghina gurunya. Ketika itu, Nyi Parwati pun benar-benar menyendiri di suatu tempat yang jauh dari keramaian. Ia ingin benar-benar menyempurnakan ilmu-ilmunya, terutama dua ajian pamungkasnya, yaitu Aji Kalamaruta dan Kelabang Sayuta. Tampaknya akan percuma saja wanita itu menyempurnakan ilmunya, sebab kedua ajian itu walaupun sudah sempurna dikuasainya, tetap dirinya tidak akan mampu melawan pengemis tangan seribu. Semua itu karena ilmu Ki Ganjar Somala sendiri masih berada di bawah ilmu pengemis tangan seribu. Bagaimana mungkin muridnya yang hanya belajar dari sebuah kitab akan mampu mengalahkan pendekar sastra bahu? Nyi Parwati pun kemudian terus membuka lembar demi lembar kitab Somala yang belum pernah dibacanya. Dan ternyata di situ dituliskan bahwa ajian Kalamaruta yang dikuasai oleh Ki Ganjar Somala sendiri tidak sempurna, sebab ilmu itu ada 10 tingkatan, namun ia hanya sampai pada tingkatan ke-7. Sayang guruku meninggal sebelum sempat mewariskan ilmu pukulan Kalamaruta seluruhnya. Kalaupun aku berhasil menciptakan ilmu Kelabang Sayuta, tapi ilmu itu juga belum sempurna, sebab aku belum mengetahui rahasia ilmu silat yang sesungguhnya. Aku harus berlatih lebih giat lagi. Tapi bagaimana caranya? Aku turun gunung untuk mencoba ilmu silat yang diajarkan guru. Banyak jago-jago di kalangan pendekar yang ternama roboh di tanganku. Aku gembira dan bangga pada pertemuan para pendekar di Gunung Semeru. Berkumpul jago-jago seperti Naga Angkasa, Raja Wali Sakti, Pendekar Ular Emas, Pengemis Edan dari Tatar Kulon, dan Ki Sundul. Ki Ganjar Somala pun menceritakan tentang pertemuan para pendekar di Gunung Semeru.
Dan ketika itu ia berhasil mengalahkan cukup banyak pendekar. Hingga kemudian ia pun menantang jago-jago dunia persilatan seperti pendekar naga angkasa, pendekar Raja Wali Sakti, dan masih banyak yang lainnya. Namun para pendekar sakti itu tidak mau melayaninya, sebab mereka melihat usia penantangnya yang masih begitu muda, dan mereka sudah bisa memperkirakan seberapa hebat Ki Ganjar Somala tersebut. Orang-orang sakti itu pun kemudian menyuruh murid-muridnya untuk menghadapi Somala, dan di sanalah ia mendapatkan pengalaman yang pahit. Salah seorang murid pendekar sakti itu berhasil mengalahkan dirinya, padahal ia telah mengerahkan seluruh ilmunya tanpa terkecuali. Namun dirinya tetap saja bisa dikalahkan. Aku kecewa, marah dan penasaran hingga aku berlatih lagi selama 10 tahun. Jurus-jurus langkah yang aku himpun dalam satu kitab. Aku namakan kitab tersebut Kitab Penggenggam Sukma. Aku tantang lagi orang-orang yang pernah mengalahkanku. Hasilnya memuaskan. Seluruh pendekar aku kalahkan. Aku menjadi orang yang terhitung jago, sehingga aku mengangkat murid. Dan di belakang hari muridku mengecewakan. Muridku berkhianat kepadaku. Kitab Penggenggam Sukmaku dicurinya. Karena itulah aku tulis lagi kitab ini untuk muridku yang membaca kitab ini. Ternyata Ki Ganjar Somala ketika masih muda dan berkecimpung di dunia persilatan sangat liar dan berambisi serta haus akan ilmu kesaktian. Wajar saja kalau Nyi Parwati juga memiliki sifat yang hampir sama dengan gurunya itu, yaitu sangat berambisi untuk menjadi pendekar yang hebat tiada tanding. Entah membutuhkan berapa lama bagi Ibu Arya Soma itu untuk menguasai seluruh isi dari kitab Somala, sebab selama ini memang dirinya belum pernah membaca semua isi kitab tersebut. Kini kita kembali lagi pada pengemis tangan 1000 yang ketika itu bertanya kepada Tirta dan Citrasena, sebenarnya kemana arah tujuan anak-anak muda itu pergi. Tirta pun menjelaskan kalau ia sedang mencari keberadaan gurunya. Sebenarnya kami sedang mencari guruku. Memangnya siapa gurumu? Itulah paman. Aku tidak tahu nama mereka yang sebenarnya. Mereka adalah petani. Dan nama mereka Ki Panut dan Nyi Panut. Ki Panut dan Nyi Panut. Aneh. Aku belum pernah mendengar nama mereka. Padahal gurumu itu pasti pesilat tangguh. Kami mencari kemana-mana. Sudah hampir setahun kami mencari, tapi belum berhasil. Mereka lenyap begitu saja. Ini kan? Terima kasih, adik. Coba lihat pedangmu. Pengemis tangan 1000 pun tampak terkejut melihat pedang Tirta yang sangat dikenalnya. Ya, tidak salah lagi, pedang itu adalah pedang naga angkasa, pedang yang diciptakan oleh Krishnamurti sebagai pendekar yang paling sakti di zamannya. Memang benar apa yang pernah dikatakan oleh Gundala Seta, bahwa pendekar naga angkasa adalah pendekar yang paling sakti. Lalu disusul di bawahnya ada pendekar Raja Wali Sakti.
Baru setelah itu, pendekar-pendekar yang lainnya menyusul, seperti Ki Ganjar Somala dan lain sebagainya. Allahu Akbar. Ada apa, Paman? Ini pedang naga angkasa. Pedang naga angkasa? Iya, pedang naga angkasa. Paman Krisnamurti membuat pedang ini kembar 3. Yang dibagikan pada 3 muridnya. Kalau begitu, kau pasti murid sepasang naga angkasa. Ki Panut dan Nyi Panut yang kau sebut sebagai gurumu itu, pastilah Raditya dan Rengganis. Soalnya, Anggara tewas waktu dia masih muda. Pedang naga angkasa. Tidak salah lagi. Ini pedang naga angkasa. Setelah menghilang puluhan tahun, terpaksa aku harus muncul lagi. Demikianlah alur cerita di episode kali ini. Nantikan kelanjutan kisahnya di episode yang akan datang. Terima kasih bagi teman-teman semua yang udah mau nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share, dan juga nyalain notifnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.